Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim penilai sertifikasi dosen. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Aras ST MSI. Saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Video ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran atau PDD UKTPT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan deskripsi singkat mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Perencanaan Kawasan Agropolitan. Mata kuliah Perencanaan Kawasan Agropolitan ini memiliki bobot 3 SKS dan diajarkan pada semester genap. Mata kuliah ini berfokus pada potensi, permasalahan, dan keterkaitan sistem kawasan berbasis pertanian, serta menyusun konsep dan arahan pengembangan kawasan agropolitan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan wilayah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai 5 capaian pembelajaran mata kuliah utama. Di antaranya, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, prinsip, tujuan, kebijakan, serta ruang lingkup pengembangan kawasan agropolitan sebagai salah satu pendekatan pembangunan wilayah berbasis pertanian. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, komoditas unggulan, dan sistem agribisnis di dalam pengembangan kawasan agropolitan. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode analisis wilayah dan analisis spasial berbasis GIS dalam proses identifikasi dan evaluasi kawasan agropolitan. Keempat, mahasiswa mampu merumuskan strategi pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan hasil analisis potensi, permasalahan, kebijakan, dan kebutuhan infrastruktur wilayah. Terakhir, kelima, mahasiswa mampu menyusun dokumen konseptual rencana pengembangan kawasan agropolitan melalui pendekatan project based learning secara kolaboratif, komunikatif, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai kompetensi tersebut, proses pembelajaran dilaksanakan secara sistematis selama 16 pertemuan. Strategi perkuliahan yang saya terapkan mengkombinasikan metode case-based learning untuk mengasah pemikiran kritis mahasiswa di dalam memecahkan studi kasus nyata, serta project-based learning di mana mahasiswa bekerja kelompok untuk menghasilkan peta risiko dan dokumen konseptual perencanaan. Sistem penilaian di mata kuliah ini dilakukan secara objektif dan transparan dengan bobot evaluasi yang terukur, yaitu 10% dari partisipasi aktif, 25% melalui metode evaluasi kasus atau case method, kemudian 25% dari pengerjaan proyek tim berbasis spasial, dan 40% dari akumulasi ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Setelah pemaparan pengantar ini, video akan dilanjutkan dengan cuplikan proses interaksi pembelajaran secara daring via Zoom. Rekaman ini akan menunjukkan bagaimana dinamika diskusi, kemudian penyampaian materi, serta keterlibatan mahasiswa secara aktif. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat-sehat semua, jadi sampai hari ini dan seterusnya lah. Baik, sebelum kita memulai untuk pertemuan hari ini, mungkin saya akan melempar dulu. Mungkin barangkali ada salah satu dari mahasiswa yang mau untuk mereview kembali pertemuan kita sebelumnya. Mungkin ada salah satu perwakilan, silahkan, silahkan yang mau yang bisa mereview. Saya Pak. Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review singkat mengenai pertemuan pertama sebelumnya, yaitu konsep dasar agropolitan. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari bahwa agropolitan berasal dari dua kata, yaitu agro yang berarti pertanian, dan politan yang berarti kota. Konsep agropolitan merupakan pendekatan pembangunan wilayah yang menjadi sektor pertanian sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dengan dukungan berbagai fasilitas pelayanan, infrastruktur, dan kegiatan agribisnis yang terintegrasi. Eh, Kita juga membahas bahwa tujuan utama pengembangan kawasan agropolitan adalah meningkatkan produktivitas pertanian, menciptakan nilai tambah melalui pengolahan hasil, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, kita membahas bahwa tujuan utama pengembangan kawasan agropolitan adalah meningkatkan produktivitas pertanian, menciptakan nilai tambah melalui pengolahan hasil, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, kita mempelajari beberapa karakteristik kawasan agropolitan, seperti memiliki komoditas unggulan, didukung oleh jaringan transportasi dan infrastruktur yang memadai, tersedia pusat pemasaran hasil pertanian, serta adanya kelembagaan yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya, Bapak dosen menjelaskan bahwa pembangunan kawasan agropolitan tidak hanya berfokus pada kegiatan budidaya pertanian, tetapi juga mencakup seluruh sistem agribisnis, mulai dari penyediaan sarana produksi, proses budidaya, pengolahan hasil, pemasaran, hingga dukungan pembiayaan teknologi dan kebijakan pemerintah. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan kawasan agropolitan sangat bergantung pada keterpaduan berbagai sektor dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, serta lembaga pendukung. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kawasan pedesaan mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Mungkin itu ya review singkat yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada keliruan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imran atas review pertemuan sebelumnya. Baik, mungkin sekarang kita langsung masuk di pertemuan hari ini. Eh, Oke, apa slide-nya? Slide-nya sudah Bapak. terlihat jelas ya? Belum di slideshow, Pak. Oke, baik. Hari ini kita masuk di eh, pertemuan kedua untuk mata kuliah perencanaan kawasan agropolitan.
Jadi hari ini kita akan membahas sama-sama terkait seperti apa pengertian ciri, sistem, dan persyaratan kawasan agropolitan. Sebagai pengantar, jadi ini mungkin mengulang dari pembahasan di pertemuan sebelumnya bahwa agropolitan ini adalah kota yang berada di kawasan lahan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena ada sistem dan usaha agribisnis. Menurut MAHI tahun 2014 mengemukakan bahwa agropolitan itu adalah suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengembangkan segala aspek kehidupan sosial, baik itu pendidikan, kesehatan, seni budaya, bahkan politik, dan keanekaragaman kegiatan-kegiatan yang ada di kawasan agropolitan. Nah, sedangkan pengertian agropolitan dalam Undang Nomor 26 tahun 2027 bahwa penataan ruang adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan. Jadi bukan cuman yang berada pada wilayah perkotaan. Nah, kemudian kira-kira seperti apa ciri kawasan agropolitan? Nah, ciri-ciri kawasan agropolitan yang sudah berkembang itu seperti sebagian besar kegiatan masyarakat di sana itu didominasi oleh kegiatan-kegiatan pertanian atau agribisnis dalam satu sistem yang utuh dan terintegrasi, yang dimana kegiatan-kegiatan ini terdiri dari subsistem agribisnis hulu, yaitu seperti bagaimana peralatan pertanian, pupuknya, ataupun yang lain sebagainya, ataukah subsistem usaha tani atau pertanian primer. Kemudian adanya keterkaitan antara kota dengan desa. Jadi ada keterkaitan antara wilayah yang ada di perkotaan dan di pedesaan yang sifatnya timbal balik. Jadi ada hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Jadi wilayah yang ada di perkotaan itu membutuhkan sesuatu yang ada di pedesaan, begitu juga yang ada di kawasan apa di wilayah pedesaan. Pasti ada hal-hal yang mereka butuhkan yang ada di wilayah perkotaan. Kemudian kegiatan masyarakat di dalamnya termasuk usaha industri atau pengolahan pertanian, kemudian perdagangan hasil-hasil pertanian, sampai dengan jasa pelayanan untuk kawasan agropolitan. Kemudian kehidupan di kawasan agropolitan itu sama dengan suasana kehidupan yang ada di perkotaan karena prasarana dan infrastruktur yang ada di kawasan agropolitan itu diusahakan memang tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di kota. Jadi ini ciri-ciri kawasan agropolitan yang mungkin adik-adik mahasiswa bisa lihat secara langsung mungkin di wilayah tempat tinggal mahasiswa sendiri. Mungkin ada kawasan agropolitan yang bisa dijadikan salah satu ciri untuk kawasan agropolitan. Kemudian eh, apa saja persyaratan kawasan agropolitan? Nah, kalau kita bicara persyaratan, pasti ada yang mengatur, ada payungnya. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian dan seperti apa syarat kawasan agropolitan. Eh, Salah satu syaratnya itu adalah yang pertama, lokasi ya tentu harus mengacu pada RT RW provinsi ataupun kabupaten kota. Kemudian pengembangan komoditas tanaman pangan yang ada itu mengacu pada kelas kesesuaian lahan gambut yang telah berlaku. Kemudian dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah, swasta, ataupun masyarakat yang berdomisili di sana. Kemudian berbasis komoditas tanaman pangan nasional atau daerah. Jadi komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan. Kemudian dapat diintegrasikan dengan komoditas lainnya.
Kemudian kawasan pertanian pangan pada lahan basah ini diusahakan secara terus-menerus tanpa melakukan alih komoditas yang mencakup satu atau lebih dari 7 komoditas utama. Kemudian kawasan pertanian pangan pada lahan kering yang telah diusahakan secara terus-menerus di musim hujan tanpa melakukan alih komoditas yang mencakup satu atau lebih dari 7 komoditas utama tanaman pangan. Nah, itu persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009. Nah, kemudian seperti apa sistem kawasan agropolitan? Nah, kalau kawasan agropolitan ini terdiri dari beberapa bagian, seperti kawasan lahan pertanian atau hinterland, kemudian ada kawasan permukimannya juga, yang dimana kawasan permukiman ini berupa kawasan ya tempat bermukimnya petani atau penduduk yang ada di kawasan agropolitan. Kemudian ada kawasan pengolahan dan industri. Jadi ini berupa kawasan apa tempat eh, penyeleksian dan pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan dan dikirim ke pasar-pasar atau agribisnis, terminal-terminal agribisnis lah di beberapa wilayah. Kemudian kawasan pusat prasarana dan pelayanan umum. Ini seperti pasar, perdagangan, lembaga keuangan, ataupun semacamnya. Kemudian keterkaitan antara kawasan agropolitan dan kawasan lainnya seperti kawasan permukiman, kawasan industri, atau konservasi alam. Nah, kemudian seperti apa isu dan permasalahan pada kawasan agropolitan? Nah, kalau kita bicara permasalahan ataupun isu yang berkembang dalam wilayah pengembangan kawasan pedesaan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 92 bahwa memang pentingnya penegasan terhadap kedudukan kawasan pedesaan karena mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa paham bagaimana perbedaan antara pedesaan dengan perkotaan. Jadi ada ketimpangan yang terjadi di mata masyarakat perkotaan sehingga harapannya penegasan terhadap kedudukan pada kawasan pedesaan ini jelas diatur di dalam undang-undang. Kemudian laju pertumbuhan perekonomian tinggi memunculkan ketimpangan, kesenjangan antara kawasan pedesaan dan kawasan dan perkotaan. Kemudian meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang ini memunculkan kerisauan terjadinya keadaan rawan pangan. Nah, kemudian rendahnya produktivitas pertanian, sistem pemasaran dan kualitas lingkungan permukiman serta kelembagaan yang tidak kondisif. Nah, kemudian kita lanjut ke konsep pengembangan kawasan agropolitan. Sebelum kita lanjut ke konsep pengembangan kawasan agropolitan, mungkin saya lempar ada yang mau bertanya, satu dua orang mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Sebelum kita lanjut ke konsep pengembangan kawasan agropolitan. Saya, Pak. Oke, silahkan. Pertanyaan saya itu, Pak, apa perbedaan antara kawasan agropolitan dengan kawasan pertanian biasa, Pak? Oke, baik. Ini pertanyaannya menarik. Jadi apa perbedaan kawasan agropolitan dengan kawasan pertanian biasa? Nah, jadi perbedaan utamanya itu ada pada tingkat pengembangannya. Jadi kawasan pertanian biasa itu umumnya hanya berfokus pada kegiatan budidaya atau produksi hasil pertanian, sedangkan apa? Jadi setelah setelah panen ini hasil pertanian ini seringkali langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan maupun dukungan sistem. Jadi tidak ada sistem pemasaran yang memadai kalau kita eh, berbicara kawasan pertanian biasa. Nah, sementara itu untuk kawasan agropolitan tidak hanya mengembangkan kegiatan budidaya, tapi juga membangun seluruh sistem agribisnis. Jadi ada sistem yang dibangun. Jadi di dalamnya terdapat penyediaan sarana produksi, industri pengolahan hasil, pusat distribusi, pasar, lembaga keuangan, infrastruktur jalan, serta adanya dukungan kelembagaan dan pemerintahan. Jadi kawasan agropolitan ini bisa menciptakan nilai tambah
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Jadi sangat berbeda sekali antara kawasan agropolitan dengan pertanian biasa. Oke, masih ada yang sudah cukup jelas jawabannya? Oke, Iya, baik. jelas, Pak. Ya, oke, baik. Kita lanjut. Jadi konsep pengembangan kawasan agropolitan ini eh, apa terdiri dari beberapa hal mungkin kalau kita bicara konsep, mulai dari sistem fungsional desa-desa dengan hierarki keruangan desa, yaitu seperti pusat agropolitan dan desa-desa sekitarnya. Jadi keterhubungan antara kawasan agropolitan dengan desa-desa yang ada di sekitaran. Kemudian pusat agropolitan ini terkait dengan sistem pusat nasional, provinsi, ataupun kabupaten. Eh, Jadi memang termuat di dalam RW provinsi ataupun kabupaten. Kemudian ciri kalau dilihat berdasarkan cirinya itu adanya sistem yang berjalan, kemudian usaha agribisnis di pusat agropolitan ini melayani dan mendorong kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Jadi bukan cuma yang ada di wilayah di kawasan agropolitan, jadi ini juga membangkitkan potensi-potensi yang ada di wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat seperti apa konsep atau hierarki pengembangan kawasan agropolitan. Nah, kemudian ini keterkaitan pusat agropolitan dengan sistem pusat nasional, provinsi maupun kabupaten. Jadi ada keterhubungan yang terjadi antara kawasan-kawasan agropolitan dengan sistem di baik itu secara nasional, provinsi maupun kabupaten. Oke, kemudian seperti apa dokumen perencanaan kawasan agropolitan? Nah, kalau teman-teman ingin melihat seperti apa dokumen-dokumen perencanaan untuk kawasan agropolitan itu bisa melihat dokumen master plan pengembangan kawasan agropolitan karena ini menjadi acuan penyusunan program pengembangan kawasan. Jadi muatan yang ada di dalam master plan ini seperti sistem pusat-pusat kawasan yang terkait, kemudian unit-unit kawasan seperti apa pengembangannya, kemudian penetapan sektor unggulan, kemudian dukungan sistem infrastruktur dan dukungan sistem kelembagaannya. Kemudian seperti apa kebijakan dan strategi pengembangan agropolitan. Nah, kalau kita lihat dari kebijakan pengembangannya, ini berorientasi pada kekuatan pasar atau market driven ini melalui pemberdayaan masyarakat. Kemudian penyediaan prasarana dan sarana pendukung pengembangan agribisnis, kemudian komoditi yang akan dikembangkan bersifat ekspor base, bukan raw base. Kemudian konsumer melalui sistem keterkaitan desa dan kota, jadi ada keterkaitan yang terjadi. Kemudian seperti apa strategi pengembangannya? Jadi penyusunan master plan ini menjadi acuan masing-masing wilayah atau provinsi. Kemudian penetapan lokasi agropolitan ini terkait sistem nasional, provinsi, ataupun kabupaten, dan sosialisasi program agropolitan. Nah, kemudian program pengembangan kawasan agropolitan. Nah, penyiapan jadi terkait program pengembangan ini tentunya yang pertama penyiapan master plan yang tadi kawasan agropolitan, kemudian dukungan prasarana dan sarana Kimpraswil atau disingkat PSK. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu ada apa urutannya seperti apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian pendampingan pelaksanaan program, jadi masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama, kemudian pemerintah berperan memberikan fasilitas dan pendampingan sehingga mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kemudian pembiayaan program agropolitan, nah, ini dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi pemerintah melalui dana stimultan. Eh, baik, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya, silahkan saya buka
dua orang bertanya sebelum saya lempar pertanyaan, karena kita sudah di akhir materi. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya Pak, Ya, oke, Imran. eh, pertanyaan saya itu Pak, mengapa pembangunan agropolitan lebih difokuskan ke wilayah pedesaan? Oke, Itu baik. Pak. Terima kasih. Jadi, kenapa pembangunan agropolitan lebih difokuskan di wilayah pedesaan? Karena sebagian besar potensi pertanian itu memang ya berada di wilayah pedesaan. Jadi selama ini desa sering hanya berperan sebagai penghasil bahan baku. Nah, sedangkan proses pengolahan ataupun pemasaran itu lebih banyak dilakukan di kota. Sehingga keuntungan ekonomi tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat desa. Nah, melalui konsep agropolitan ini, berbagai fasilitas ekonomi dan pelayanan yang dibangun itu lebih dekat dengan sentra produksinya. Nah, akibatnya, biaya distribusi menjadi lebih rendah tentunya. Terus kesempatan kerja meningkat dan ada nilai tambah dari hasil pertanian yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat. Jadi masyarakat itu tidak hanya sebagai pekerja saja, tapi pengolahannya di kota. Nah, konsep agropolitan ini semuanya berada pada satu kawasan. Ya, tentunya untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pendekatan ini juga bisa membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Nah, itu. Oke, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Atau mungkin saya coba berikan satu pertanyaan lah buat teman-teman. Ini pertanyaan saya, misalkan apa? Mengapa pembangunan kawasan agropolitan ini tidak hanya cukup tidak cukup hanya meningkatkan produksi pertanian, tapi juga harus didukung oleh industri pengolahan dan sistem pemasaran. Nah, ada yang bisa jawab, silahkan. Saya Pak, Oke, silakan Rian. karena peningkatan produksi saja belum tentu meningkatkan pendapatan petani, Pak. Dengan adanya industri pengolahan dan sistem pemasaran yang baik, hasil pertanian dapat memperoleh nilai tambah. Kemudian akses pasar menjadi lebih luas, harga jual lebih baik, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Hal ini merupakan dari pengembangan sistem agribisnis dalam konsep konsep agropolitan, Pak. Mungkin itu. Oke, terima kasih Rian. Jadi jawabannya sudah sesuai. Terima kasih. eh Mungkin karena waktu sudah karena kita sudah dibatasi oleh waktu, sehingga mungkin materi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini saja. Kemudian selanjutnya teman-teman adik-adik mahasiswa yang ingin lebih konsen mempelajari terkait seperti apa kawasan agropolitan ini, mungkin bisa dilihat dari jurnal-jurnal yang ada, baik itu nasional maupun internasional. Ataukah mungkin adik-adik mahasiswa bisa berkunjung ke salah satu kawasan agropolitan yang ada di Kabupaten Bulukumba. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan seperti apa ciri-cirinya, eh, dan seperti apa eh, apa konsep agropolitan yang mungkin ada di wilayah Kabupaten Bulukumba. Terima kasih buat adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Hari ini kita cukupkan pertemuan untuk mata kuliah perencanaan kawasan agropolitan. Semoga kedepannya diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan untuk bisa terus berlanjut untuk di sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Salam. warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Oke, baik, saya tutup ya Zoom-nya hari ini. Terima kasih.